jadi berikan data karena memang yang dibuat, yang diteliti itu pekerjaannya sendiri, gitu ya. Nah, jadi itu semua kita sebut faktor input. Nah, input akan kita proses dengan bantuan teknologi tertentu menghasilkan output. Kenapa? Karena output di sini adalah apa namanya? Hasil produksi. Ya. Tapi kita jangan lupa output ini yang positif, Pak. Positif. Nah, kita itu punya yang artinya yang negatif. Nah, apa itu yang Nah, silakan sebentar ya. Saya ini ada kebetulan saya sendiri sekarang ada pergi. Apa yang negatif ya teman-teman? Kan semuanya positif deh. Apa yang negatif dari input? Input sebuah produksi. Kan input untuk sebuah produksi input kan ada tenaga sumber dayanya, bahan bakunya. Itu kategori input. Ya, jadi menghasilkan output positif. Yang negatif apa? Ibu bilang ada negatif. Maksudnya negatif dari sebuah proses produksi, apa yang negatif? Oh, sudah dapat limbah beracun, hasil negatif. Oh iya, itu bukannya limbah hasil. Itu kategori output. Kan outputnya kan ada positif ada negatif. Yang positif kan listrik, nih positif. Negatifnya berarti limbah PLTD. Tidak, limbah itu terjadi ketika sudah ada proses. Ya udah, itu yang dihasilkan. Berarti yang dihasilkan masuk kategori output. Ya iya tuh, output negatif. Outputnya negatif dari sisi positif. AMDAL, analisis mengenai dampak dan lingkungan, kerusakan. Negatifnya membuat apa, kerusakan namanya istilahnya apa, perubahan iklim. Semua lihat Kaisal itu. Mau kasih lihat Lin aja gak? Mau? Jangan. Mau dikasih lihat Lin aja, gelis lah. Nah. Ini temanku dompet duafa. Ini penerbitan Nisan. Sering jadi. Orang udik kan. Apa saya ngomong sini. Kedengaran gitu. Lanjut. Jadi di sini dengan satu proses tertentu ya, ini namanya proses transformasi. Jadi dari input yang meliputi tadi ada tenaga kerja, ada bahan, ada energi, kemudian ada modal, ada informasi, ada skill, dan mungkin ada ini tanah, ini kategorinya sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal, dan ada skill, keahlian dari pengusahanya. Itu di sini dirubah sedemikian rupa dengan bantuan teknologi tertentu ya dalam satu proses produksi, maka menciptakan apa? Barang dan jasa. Tapi jangan lupa sebetulnya dari sini ada ya, kalau barang dan jasa kita tahu, kita sebut dia itu positif. Kenapa? Karena memberikan manfaat bagi manusia ya, bagi penggunanya. Tapi ada yang hasil negatifnya. Berupa apa itu? Bisa limbah, Bu, kalau di PLTD. Berupa limbah. Ya, betul sekali. Bapak dan Ibu, kita punya limbah ya. Jadi apapun itu ada limbah di sini ya. Nah, limbah itu kita kasih tanda negatif. Artinya apa? Tidak menginikan kepada usernya, kepada penggunanya. Bahkan dia itu kalau mau dibuang, orang nggak mau ya, dibuang ke air atau ke sungai, itu menjadi pencemaran sungai, dibuang ke udara menimbulkan polusi ya, apalagi dibuang di darat. Makanya setiap perusahaan dituntut untuk mempunyai apa? AMDAL, Bu. Pengolahan limbah. AMDAL itu pengolah limbah ya. Jadi seperti itulah. Nah, kita tidak menghitung di sini ya, itu ada nanti ilmunya tersendiri ya. Ekonomi lingkungan ya. Maka kita lihat aja yang positif. Yang positif itu adalah barang dan jasa ya. Setelah kita rubah sedemikian rupa, nah, barang dan jasa itulah kemarin yang kita pelajari di dalam teori perilaku konsumen. Teman-teman mau menggunakan barang dan jasa, kenapa?
Karena Anda butuh kan? Karena ada manfaatnya, Bu. Ya. Ada manfaat yang bisa kita Eh, dapatkan. Nah, ada manfaat yang bisa diperoleh dari mengkonsumsi barang tersebut atau menggunakan barang tersebut. Berarti di sini ada utility, ya toh? Ada barang itu mempunyai utility, daya guna. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini sudah tahu, ini kan proses produksi. Nah, sudah jadi sekarang barang dan jasanya. Nah, ini apakah merupakan sesuatu yang tetap? Berubah-ubah, Bu. Ada faktor volatility, Bu. VUCA. Bisa. Berubah-ubah Nah, volatility. iya, bisa berubah-ubah. Tapi yang disebut komposisinya bisa tetap. Artinya apa? Komposisi itu dari penggunaan sumber daya atau resource-nya ya. Oke. Baik. Nah, jadi karena sudah tahu dan paham itu, kita lanjut. Kalau gitu, produksi itu pasti punya input ya kan, atau butuh input. Nah, di mana kita peroleh input? Nah, kita lihat ternyata input itu harus kita cari dari pasar. Paham? Ada market enggak di sini? Ada kan? Bu, ada marketnya, Bu. Supplier, pemasok. Ya, kita enggak selalu harus market itu harus jelas. Ada tempatnya, enggak juga. Virtual juga bisa. Ya, Bu, kayak sekarang ini kita Bapak dan Ibu membutuhkan kayak sekarang ini untuk barang atau ya. Jadi enggak perlu harus ada pasar yang konkret gitu ya. Bisa dilihat, bisa diraba, enggak juga. Mau seperti itu boleh, tidak juga enggak apa-apa. Yang penting apa? Pasar itu menunjukkan transaksi antara pembeli dan penjual. Ya kan? Ada konsumen, ada produsennya. Ada pembeli, ya. Ada sellernya kan gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai pasar. Ya, kita nggak bisa lepas itu nanti ya. Maka untuk sampai ke sini supaya kita dapatkan faktor produksi tadi, input tadi, perlu perusahaan mengeluarkan suatu biaya ya, atau yang kita kenal sebagai cost. Nah, dipakai apa ini? Dipakai produksi. Maka kita sebut cost of production. Ya. Yang kita kenal sebagai biaya produksi. Nah, nanti kita kelompokkan lagi kalau kita sudah bicara sambung. Ini sekarang ke produksinya dulu, nanti ke biayanya gitu, ya kan? Nah, sudah ya. Nah, input sudah tahu. Faktor produksi itu input, ya kan? Apa tadi yang tadi dicantumkan dalam satu bagan itu bisa kita kelompokkan. Ada sumber daya alam, ya. Natural resource, ya kan? Jadi segala sesuatu yang disediakan oleh alam, ya, apakah itu tanah, bahan-bahan galian, bahan-bahan tambang dan seterusnya, ya, yang ada di dalam alam itu sendiri. Nah, itu kita sebut sumber daya alam atau alam apa? Natural ya. Sumber daya itu resource. Nah, jadi natural resource. Oke. Lanjut. Sekarang, setelah resource ini ada, kita butuh enggak? Apa sudah bisa proses produksi kan? Belum ya. Tanahnya ada, ya apa-apanya ada, tapi enggak ada yang ngolah. Bisa jadi enggak? Enggak. Nah, berarti Bapak dan Ibu, kita butuh sumber daya yang kedua. Apa itu? Kita sebut human resource. Ya, human resource ya. Human resource itu artinya sumber daya manusia. Nah, tinggal nanti kita kelompokkan ya. Jadi sumber daya manusia inilah yang akan mengkoordinir nanti ya, yang akan mengerjakan ya semua barang-barang tadi ya, alam dan seterusnya dikerjakan ya, digabungkan dengan teknologi tertentu. Kemudian setelah itu ada sumber daya lain yang kita sebut sumber daya modal. Modal itu capital, makanya kita sebut ini capital resource ya. Capital resource-nya ada. Apa saja itu? Macam-macam capital resource itu. Kalau perusahaan pengangkutan mungkin bis, truk itu modal ya. Ya kan?
Ya, Bapak dan Iya, Ibu. betul, Bu. Nah, atau yang lain bisa kita cek sebagai mesin itu modal ya. Jadi